Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, kita kedatangan pemateri lagi ya. Biar langsung aja deh perkenalannya. Silahkan Kak, langsung perkenalan. Ya baik, perkenalkan ya adik-adik semua, nama saya Andi Kurnia. Sekarang saya berkuliah di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, jurusan Keperawatan Gigi. Dan saya sendiri itu alumni dari MAN 3 Sukabumi. Masya Allah, jadi MAN 3 Sukabumi itu dulunya Mansurade gitu ya. Nah gitu adik-adik ya. Terima kasih Kak Andi sudah masuk di kelas online kita kali ini. Oke, jadi seperti pembahasan yang sebelum-sebelumnya, kita langsung ngebahas tentang paling penting dalam perkuliahan, yaitu biaya ya. Karena bagaimanapun biaya adalah hal yang selalu ditanyakan pertama kali oleh orang tua kalian gitu ya. Oke, Kak Andi, berapa sih biaya yang dikeluarkan buat di Kemenkes Bandung? Untuk biaya sendiri ya, di Poltekkes itu sebenarnya berbeda-beda di tiap jurusannya. Dan di jurusan saya sendiri, di jurusan Keperawatan Gigi itu, untuk UKT sendiri ataupun biaya yang harus kita keluarkan gitu setiap 6 bulan sekali itu sejumlah 5.100.000 Kak. Nah, seperti itu. Dan kalau di jurusan lain yang saya tahu seperti di keperawatan itu, karena memang gitu dari akreditasinya juga mereka sudah A dan sudah mempunyai standar internasional juga, itu biaya UKT-nya juga lebih mahal, yaitu di angka 8 jutaan pokoknya. Angka 8 jutaan, oke, beda 3 jutaan lah ya. Ya. Oke gitu ya adik-adik. Jadi kita akan memfokuskan ke pembahasan jurusannya Kak Andi sendiri, yang tadi mengatakan UKT-nya sekitar 5.300.000 ya. Oke. 5.100.000. 5.100.000. Nah, oke, 5.100.000 itu ada bayaran lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi 5.100.000 itu benar-benar cuma UKT doang gitu. Jadi nggak ada biaya pangkal, biaya bangunan dan yang lain-lain itu nggak ada. Jadi hanya 5.100.000 saja. Nah, betul ya. Ya namanya juga UKT kan. UKT uang kuliah tunggal. Yang namanya tunggal itu sekali dan dibayarkannya itu sekali di awal semester. Jadi sampai akhir semester itu nggak ada bayaran-bayaran lagi gitu. Dan bisa dikatakan secara garis besarnya berarti kalau misalnya ini D3 atau S1? Saya D4. D4. Oh, D4 berarti sama aja 8 semester ya? Ya. Oke, jadi misalnya Kak Andi 5.100.000 kali 8 ya, kita bulatin aja lah 5 juta misalnya kan, kali 8 sama dengan berarti kurang lebih 40 juta ya Kak Andi. Oke gitu ya, tapi 40 juta itu ingat dicicil per semester, bukan kalian harus nyiapin 40 juta di awal, enggak juga gitu ya adik-adik. Nah, terus juga ini bisa mematahkan mitos yang masuk perguruan tinggi itu harus menyiapkan uang puluhan juta, belasan juta gitu. Enggak juga. Kalau kalian misalnya masuk perguruan tinggi negeri seperti dia Kak Andi yang memakai sistem UKT ya. Semua perguruan tinggi se-Indonesia itu memakai sistem UKT gitu ya. Jadi kalian nggak ada uang pangkal, nggak ada apapun. Itu murni uang kuliah tunggal itu dari pendapatan orang tua. Nah, tapi ada beberapa kampus yang menambahkan syaratnya itu harus lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN. Jadi kalau mandiri itu ada biaya tambahan gitu. Kalau di kampus Kemenkes Bandung sendiri gimana Poltekkes ini? Untuk jalur masuk sendiri itu kan ada 3 ya. Ada jalur rapot, kemudian tes tulis, dan juga jalur mandiri. Nah, jalur rapot itu namanya PMDP, kemudian untuk jalur mandiri itu SIMAMA. Bukan jalur mandiri, jalur tes tulis namanya SIMAMA, dan yang satu jalur mandiri yaitu tes tulis. Nah, terkait perbedaan biaya tadi gitu, ada tidaknya biaya pangkal di mandiri itu sejauh yang saya tahu itu tidak ada ya Kak. Jadi semuanya itu rata gitu. Rata ya? Iya, UKT-nya rata. Yang baik yang itu PMDP, SIMAMA, dan juga yang mandiri itu dipukul rata. Oh, semuanya gitu ya? Iya. Oh, jadi mandiri itu UKT-nya sama aja gitu ya? Oh gitu. Jadi kalau golongan UKT sendiri ada nggak? Kalau di Poltekkes Bandung sendiri itu tidak ada penggolongan UKT. Oh, jadi semuanya sama aja ya? Dipukul rata gitu. Oh gitu, mau pendapatan orang tuanya berapapun tetap sama gitu ya? Oh, oke. Jadi tapi mungkin ada keringanannya itu ketika kita mau mengajukan gitu. Misalkan dirasa pendapatan orang tua kita tidak sampai nih gitu di UKT. Nah, itu tuh kita bisa mengajukan kepada pihak kampus supaya diberikan keringanan gitu. Nantinya akan ada penurunan UKT dan yang sebagainya. Oh gitu. Bisa sampai berapa tuh penurunannya Kak? Ya
kurang lebih sampai 50% lagi. Mantap juga ya. Mungkin apalagi sekarang kondisi pandemi kayak gini ya. Iya. Banyak beberapa kampus yang memang memberikan kebijakan-kebijakan yang menyederhanakan gitu ya pembayaran ya. Alhamdulillah gitu, termasuk dengan Poltekkes Kemenkes Bandung ini kan. Oke, itu tentang UKT atau pembiayaan. Ada lagi Kak pembahasan tentang biayaan? Tidak ada. Cukup ya? Itu saja. Oke, itu saja ya adik-adik tentang pembiayaan di jurusan Kak Andi ini. Kita masuk ke jalur beasiswa, Kak Andi. Ada beasiswa apa aja di kampus ini atau yang beasiswa yang Kak Andi tahu? Untuk beasiswa sendiri ya, di Poltekkes itu tidak ada KIP ya adik-adik, mohon maaf gitu. Jadi tidak seperti perguruan tinggi kebanyakan gitu di Poltekkes itu Kak, belum ada KIP kuliah gitu. Jadi belum ada bidik misi. Dan untuk beasiswa sendiri itu ada 2 jenis, yaitu ada beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Nah, berprestasi ini tuh bisa dilihat dari IPK-nya yang tertinggi gitu, dan juga memang dia itu punya prestasi ketika berkuliah di Poltekkes. Nah, kemudian beasiswa yang kedua itu ada beasiswa Gakin ataupun beasiswa keluarga miskin gitu. Nah, itu Oke. beasiswa. Itu ya beasiswa-beasiswanya, karena ini tuh berarti kalian di bawah naungan Kemenkes ya? Iya, di bawah naungan Kemenkes. Oke, karena biasanya ya ada bawah naungan Kemenkes, ada Kemendikbud, ada Kemenan juga gitu kan ya. PTN tuh ya. Kalau ya ini Poltekkes Kemenkes Bandung ya namanya juga Kemenkes kan, udah ada Kemenkesnya gitu ya. Oke, itu tentang beasiswa-beasiswanya ya. Nah, beasiswa itu berarti malah masuknya setelah kalian menjadi mahasiswa ya. Kalau sebelum mahasiswa mah nggak ada ya? Tidak ada. Oke, gitu ya. Jadi adik-adik kalau misalnya kalian pengen beasiswa di kampus ini atau di jurusannya ini, ya silakan kalian masuk dulu baru mengajukan beasiswa gitu. Dan bahkan beasiswa itu lebih banyaknya memang setelah kalian menjadi mahasiswa gitu. Kalau sebelum menjadi mahasiswa mah dikit banget, dan kesempatannya itu sangat dikit juga gitu. Kalian bersaing dengan ratusan ribu mahasiswa calon mahasiswa. Kalau sudah jadi mahasiswa mah ya saingannya dikit tuh. Dan gak semua mahasiswa juga mau ribet-ribet ngurusin beasiswa gitu, karena memang ada yang udah fokus aja lah sama kuliah gitu ya. Ada yang ya gitu sepertilah. Jadi kemungkinan kalian mendapatkan beasiswa itu pastilah dapat. Masa iya dari sekian puluh banyak beasiswa kalian yang kalian ajukan nggak dapat satupun? Kalau kalian memang mau gitu ya, insya Allah dapat kayak gitu. Oke Kak Andi, tentang beasiswa kita udah ngebahas juga. Kita masuk ke jalur masuk yang tadi penjabarannya gimana. Berarti nggak ada SBMPTN-nya? Nggak ada. Nah, jadi memang benar jalur kalian sendiri ya? Jadi untuk jalur masuk itu ada jalur masuk khusus untuk ke Poltekkes gitu. Jadi tidak dibarengkan dengan SNMPTN dan juga SBMPTN. Jadi benar-benar murni hanya untuk jalur masuk ke Poltekkes. Nah, itu tuh ada 3 jalur ya Kak. Ada jalur rapot atau kita sebutnya PMDP ya. Kemudian jalur tes tulis yaitu SIMAMA, dan yang terakhir itu ada jalur mandiri. Nah, itu tuh jalur mandiri itu berupa tes tulis. Oke, Kandi sendiri masuk jalur apa? Nah, saya sendiri alhamdulillah gitu, saya masuk lewat jalur yang tidak harus berusaha keras belajar gitu. Itu saya lolos jalur PMDP, jalur rapor. Ya iya. Ya mungkin kalian Kak Andi mengatakan gak harus ribet-ribet buat belajar lagi ya. Karena Kak Andi berarti setidaknya sudah mempersiapkan dari semester 1 sampai 5 kan. Nah, persiapannya di raport ya. Nah, kalau misalnya kalian gak lolos jalur ini, ya kalian harus belajar lagi gitu. Dan bahkan jalur tes-tesnya itu biasanya berbeda dengan apa yang kalian pelajari selama SMA ya. Ada beberapa gitu ya mata pelajarannya. Bukan mata pelajaran, contoh soal-soal yang berbeda. Makanya itu ada yang setelah lulus SMA gitu, setelah UN biasanya pada bimbel, pada beli buku ini beli itu gitu ya buat persiapan. Nah, tapi kalau misalnya kalian lolos jalur raport itu ya kata Kak Andi tadi, jadi nggak ribet gitu ya, kalian nggak perlu ribet ngurusin ini tuh, dan juga memang gratis kan ya. Iya kan, gratis, jadi didaftarkan sama sekolah juga kayak gitu. Nah, kalau yang tadi jalur mandiri sama jalur tes tulis itu bayar berapa Kak? Kalau saya nggak salah itu sekitar
300.000. 300.000, oh standar, karena memang biasanya gitu, kalau nggak 200 300 biasanya kayak gitu ya. Dan mungkin meluruskan juga ya Kak, nah sebenarnya di PMDP juga itu kita ada biaya masuknya juga, pendaftarannya ya. Sama sih, 300.000. 300.000 ya? Oke, siap. Nah 300.000 juga ya, berarti mandiri juga 300.000 ya? 300 ya? Oke, jadi kalian, tuh kan benar, jadi kalau misalnya kalian setidaknya menghemat biaya juga ya. Jadi persiapan buat kalian yang alhamdulillah kalau misalnya kalian nonton video ini masih kelas 1 gitu ya. Kalau misalnya sekarang udah kelas 3 ya silahkan perbaiki sekarang gitu, nego-negoan sama guru-gurunya ya. Karena memang ya bagaimanapun jurusan seleksi raport ini ya harus dilihat dari nilai raport ya Kak. Atau gimana tipsnya biar lulus jalur ini? Nah, jadi tips bagi teman-teman gitu kalau mau masuk ke perguruan tinggi itu sebenarnya ada 2 pilihan ya kalau menurut saya gitu. Kalau bagi saya itu ada 2 pilihan. Pertama, kita itu mau berjuang sedari dini gitu. Maksudnya berjuang sedari dini itu dengan harapan kita bisa masuk gitu lewat jalur yang dianggap mudah seperti jalur raport. Tapi ya prosesnya itu nggak mudah adik-adik. Jadi kita itu ya harus mempertahankan nilai kita gitu. Dari semester 1 sampai semester 5 itu diusahakan si trennya itu naik gitu. Oke, siap. Nah, naik. Lalu selain itu kita juga bisa dengan meraih prestasi gitu. Nah, dan salah satu yang menunjang saya juga bisa masuk di jalur raport itu karena saya punya beberapa sertifikat gitu, sertifikat di bidang akademik yang saat itu saya lampirkan juga ketika daftar, dan mungkin itu juga salah satu yang menjadi faktor pendukung gitu dari kelulusan saya di jalur raport ini. Nah, kemudian yang keduanya itu kita mau berjuang di akhir aja gitu. Kalau kita mau berjuang di akhir itu ya kita harus ngambis gitu. Soalnya seperti yang tadi disinggung juga, soal-soal yang diujikan itu agak lumayan tinggi lah levelnya gitu. Dan terkadang memang kita harus belajar lebih karena yang diajarkan di sekolah itu hanya dasar gitu, dan dari si dasar ini kita kembangkan lagi untuk nantinya bisa masuk gitu. Kalau kita targetnya pengen jalur tes tulis gitu, kayak si Mama tadi dan juga mandiri. Jadi pilihannya 2 itu adik-adik. Kita mau berjuang dari awal, sedari dini gitu, dengan mempertahankan prestasi kita, mempertahankan nilai kita ketika masih duduk di bangku SMA, MA atau sederajat, ataukah kita mau berjuang di akhir gitu dengan ngambis ini itu agar kita harapannya mau lolos gitu di jalur tes tulis. Oke, anak-anak ambis nih ya. Kebanyakan anak ambis biasanya di Twitter tuh, kebanyakan anak-anak ambisius pada bikin akun sendiri khusus ambis gitu kan. Oke, itu tentang jalur masuk ini ya. Ya pilihan kalian lah mau yang kayak gimana gitu ya. Mau kalian mau ribet-ribet 2,5 tahun dulu di awal, atau mau kalian ribet di akhir gitu ya, dengan banyak biaya pasti jelas di akhir, karena biaya makin itu kan nambah juga gitu ya. Oke, itu tentang jalur masuk. Kita masuk ke ini, Kak Andi. Kenapa Kak Andi alasannya memilih jurusan ini? Nah, alasan saya memilih jurusan keperawatan gigi ya. Yang pertama karena di daerah saya itu masih sangat sedikit gitu tenaga ahli di bidang kesehatan gigi ini. Jadi saya melihat hal itu sebagai sebuah peluang gitu, yang mungkin nanti ini bisa saya manfaatkan gitu di daerah saya. Saya bisa menaikkan derajat kesehatan masyarakat sekitar saya gitu melalui jalur ataupun melalui jurusan keperawatan gigi yang sekarang saya ambil. Seperti itu. Jadi saya lebih melihat ke peluangnya gitu, ke peluang pertama mungkin peluang kerja, kemudian itu apa ya, kayak tujuan pertama. Lalu setelah masuk gitu dan dirasa ya perlu adanya peningkatan gitu derajat kesehatan dalam salah satu bidangnya itu di kesehatan gigi seperti itu. Oke. Kak Andi itu berasal dari daerah mana teh? Nah, saya itu dari daerah Mareleng. Iya, Mareleng. Jadi daerah Cilacap ke sana lagi gitu ya. Cilacap mana lagi? Kabupaten Sukabumi gitu ya adik-adik. Oke gitu ya. Buat kalian yang sama berambisi sama seperti Kak Andi, ingin menaikkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya di bidang gigi, biar ketika nanti dewasanya nggak ompong-ompong gitu ya. Salah satunya ya. Oke gitu ya adik-adik.
Itu tentang alasan memilih jurusan ini. Nah, kita masuk ke rencana karir ya, Kandi. Jadi rencana karir yang ditanyakan juga sama orang tua kalian mau masuk jurusan ini, gimana nih ke depannya kayak gitu. Gimana, Kandi? Ya, tentunya Kak, orang tua itu kalau kita mau kuliah gitu, yang pertama ditanyakan itu selain biaya, prospeknya apa gitu. Kita Iya, itu bakal jadi apa nantinya. Nah, iya. itu pasti ditanyakan sama orang tua. Nah, dan di jurusan keperawatan gigi sendiri itu adik-adik jangan khawatir gitu nantinya bakal nganggur ataupun bakal gimana, karena alhamdulillah gitu Kak, sejauh yang saya alami gitu dan saya ketahui di jurusan saya itu masih banyak dibutuhkan gitu. Oke. Jadi rumah sakit yang ada di Indonesia ataupun puskesmas itu membutuhkan yang namanya tenaga ahli di bidang kesehatan gigi. Jadi prospeknya itu yang pertama, kita bisa bekerja di rumah sakit ataupun puskesmas. Kemudian kita juga bisa bermitra dengan dokter gigi. Jadi nantinya kita menjadi asistensi dokter gigi dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian kita juga bisa membuka praktik mandiri. Akan tetapi praktik mandiri ini karena ya kita jurusan keperawatan gigi gitu ya, bukan dokter gigi. Tentunya ada keterbatasan gitu dalam melakukan tindakan kepada pasien nantinya. Nah, jadi tadi bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan lainnya. Kemudian kita juga bisa bermitra dengan dokter gigi sebagai asisten. Dan yang terakhir ya kita bisa membuka praktik sendiri gitu di rumah ataupun di mana saja. Oke. Yang pasti jadi ini juga ya, pertanyaan juga seperti yang apalagi tadi Kak Andi mengatakan batasan-batasan atau perbedaan-perbedaan mungkin ya dengan dokter gigi itu sendiri. Apa aja tuh Kak Andi? Nah, untuk perbedaannya sendiri itu Iya. pertama dari masalah diagnosa ya Pak. Iya. Nah, jadi diagnosa itu kayak bagaimana cara kita mengenali suatu penyakit. Nah, diagnosa keperawatan dengan kedokteran itu berbeda. Karena keperawatan itu kita hanya tupoksinya itu ataupun tugas kita itu hanya mengetahui gitu si pasien kita ini tuh bergejala apa saja. Jadi lebih ke arah psikologis. Kemudian kita ke arah apa ya disebutnya tuh, kita lebih mengetahui kebiasaannya gitu dan melihat dari kebiasaan dan psikologisnya tadi, kemudian disimpulkan dia itu bergejala apa gitu. Nah, beda dengan kedokteran. Kalau kedokteran itu ya memang gitu prosesnya sama, akan tetapi kalau kedokteran itu langsung di kesimpulannya itu langsung kepada pemetaan dari penyakitnya gitu. Misalkan penyakitnya itu sakit gigi ataupun karies, gingivitis gitu, periodontitis. Nah, jadi kita itu melakukan sebuah diagnosa, akan tetapi tidak sampai menyimpulkan dia itu berpenyakit apa gitu. Oh, nah, gitu. Oke, siap itu ya. Nah, berarti kita juga pasti menyinggung pertanyaan dari adik-adik juga kan ya. Selama kuliahnya belajar apa aja sih Kak? Untuk kuliahnya sendiri karena saya juga sekarang baru masuk ke tingkat 2 ya, ataupun di tahun kedua di semester 3. Sebenarnya kalau untuk di semester pertama itu untuk perkuliahan gitu ya, banyak materinya itu yang kita pelajari di SMA. Kayak anatomi itu kan kebanyakan di biologi. Nah, itu tuh persis sama gitu, persis sama seperti yang kita pelajari di SMA. Dan mungkin semakin tinggi tingkatan kita di kampus ya akan semakin menjurus kepada pembahasan dari materi di jurusan yang kita ambil. Kayak misal kita mempelajari penyakit yang ada di rongga mulut, kemudian kita juga mempelajari mengenai bagaimana caranya agar ketika melakukan tindakan di klinik itu tidak terjadi penularan kepada petugas ataupun kepada pasien lain. Jadi kita mempelajari penyakit, kemudian mempelajari juga cara pengobatannya, mempelajari manajemen, mempelajari manajemen dari penyakit itu sendiri. Dan ya sebenarnya banyak ya itu. Kalau disebutkan semua itu
Panjang gak banget bakal nanti ya. ya panjang banget. Oke. Jadi secara garis besar itu gitu. Oke, ini ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjutnya ya nanti kalian komentar aja ya, atau bisa tanyakan ke Kak Andi langsung nanti ya di medsosnya Kak Andi, kita sertakan gitu ya. Oke, adik-adik, kita masuk ke kesimpulan atau yang ingin Kak Andi sampaikan kepada adik-adik, bebas silahkan. Apa aja? Bebas ya. Bebas silahkan Kak Andi. Ya teruntuk adik-adik sekarang yang berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke arah yang lebih tinggi ataupun ke arah perguruan tinggi, itu milikilah tujuan gitu. Jadi adik-adik itu jangan hanya sebatas ingin saja. Jadi petakan keinginan kalian itu bisa dalam bentuk tulisan ataupun bentuk lainnya gitu. Jadi kalian itu harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang mana dari hal ini kalian akan timbul gitu motivasi dari dalam diri, sehingga rasa berjuang kalian untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan itu akan semakin meningkat. Jadi sebenarnya teman-teman itu tidak terlalu membutuhkan saran gitu kepada orang lain, akan tetapi timbulkanlah motivasi di dalam diri agar saran-saran tersebut bisa muncul sendiri gitu. Karena sekarang ya di era digital seperti ini, kita mencari info itu gampang gitu. Betul. Kalau kita pengen ya kita tinggal searching aja di Google, di YouTube, dan di sumber-sumber yang lainnya. Jadi kalau saran saya gitu kepada teman-teman yang, bukan saran ya, tadi kata saya saran itu datang dari diri sendiri, masukan saya gitu kepada teman-teman yang memang ingin berkuliah, itu cobalah petakan tujuan kalian itu mau seperti apa. Kalau kalian sudah jelas gitu tujuan kalian berkuliah itu apa, ya kalian akan berjuang dengan sendirinya, akan timbul motivasi dari dalam diri kalian untuk bersungguh-sungguh dalam mencapai gitu tujuan kalian tersebut. Dalam hal ini berarti tujuan masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan. Oke, siap. Mantap ya. Saya benar setuju dari pernyataannya Kak Andi tadi yang mengatakan kalau misalnya memang motivasi itu harus dimunculkan sama diri sendiri ya. Karena kalau misalnya kalian memang mencari motivasi dari lain juga, tapi kalau kalian malah nggak muncul dari keinginan sendiri, ini susah juga. Jadi ibaratnya disuruh lari, tapi kalau misalnya motivasi kalian yang nggak ada, ya nggak bakalan lari gitu. Tapi orang yang udah punya motivasi duluan, tanpa disuruh lari pun udah lari duluan. Kayak gitu ya, Andi. Oke, siap. Terima kasih Kak Andi sudah mampir di kelas kita kali ini. Ada tambahan lagi Kak Andi? Cukup lah. Cukup ya. Ya gitu ya adik-adik, buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan nanti komentar, akan kakak carikan pematerinya, atau kalian pengen siapa pematerinya, nanti akan kakak juga hubungi dia, siapa tahu mau gitu ya. Oke Kak Andi, sekali lagi terima kasih Ya, baik, sudah mampir di kelas kita. Terima kasih adik-adik, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.